Berbahagia sekali saya boleh menemani sahabat sekalian. Bersama saya, Patrick Violeta Esti dari Persekutuan Doa Santo Don Bosco, Paroki FX Kuta. Hari ini, Kamis 22 April 2021, di mana gereja mengajak kita untuk merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai ayat 51. Setelah Yesus mengadakan roti dan ikan, berkatalah dia kepada mereka yang datang ke sinagoga di Kapernaum, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesus menunjukkan bahwa dia adalah roti hidup yang diberikan oleh Bapa kepada umat manusia. Sekarang, pemberian itu kita terima melalui perayaan Ekaristi. Bacaan hari ini mengajak kita untuk berefleksi lebih mendalam lagi tentang Ekaristi. Ekaristi adalah menyantap sang roti hidup. Perintah untuk merayakan Ekaristi, makan tubuhnya, dan minum darahnya adalah sungguh amat penting karena menyangkut keselamatan kita. Apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik tentang Ekaristi? Yang pertama, kehadiran Yesus Kristus yang real dan substansial dalam Ekaristi. Yesus hadir seutuhnya di dalam roti itu, bahkan sampai di partikel yang terkecil dan di dalam setiap tetes anggur. Kehadiran Kristus di dalam Ekaristi bermula pada waktu konsekrasi dan berlangsung selama rupa, roti dan anggur masih ada. Sudah selayaknya kita menggunakan waktu sehabis komuni untuk berdoa menyembahnya. Karena untuk sesaat itu kita sungguh-sungguh menjadi tabernakel Allah yang hidup. Kristus sendiri yang mengundang kita untuk menyambut Dia di dalam Ekaristi. Dan karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang agung dan kudus ini dengan melakukan pemeriksaan batin. Karena Ekaristi itu sungguh-sungguh Allah, maka kita tidak boleh menyambutnya dalam keadaan berdosa berat. Untuk menyambutnya dengan layak, kita harus berada di dalam keadaan berdamai dengan Allah. Jika kita sedang dalam keadaan berdosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum kita dapat menyambut komuni kudus. Yang kedua, keutamaan Ekaristi disebabkan karena di dalamnya terkandung Kristus sendiri. Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri. Pada perjamuan terakhir, pada malam sebelum sengsaranya, Kristus menetapkan Ekaristi sebagai tanda kenangan yang dipercayakan oleh Kristus kepada mempelainya, yaitu gereja. Kenangan ini berupa kenangan akan wafat dan kebangkitan Kristus yang disebut sebagai misteri Paskah, yang menjadi puncak kasih Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Dengan demikian, Ekaristi menjadi kenangan hidup akan misteri Paskah dan akan segala karya agung yang telah dilakukan Tuhan kepada umatnya, dan sekaligus harapan nyata untuk perjamuan surgawi di kehidupan kekal. Kemudian yang berikutnya adalah buah-buah Ekaristi atau komuni kudus. Komuni memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Hal ini berdasarkan atas perkataan Yesus, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Komuni juga memisahkan kita dari dosa, karena dengan mempersatukan kita dengan Kristus, kita sekaligus dibersihkan dari dosa yang telah kita lakukan dan melindungi kita dari dosa-dosa yang baru. Ekaristi juga membangun gereja di dalam kesatuan. Oleh Ekaristi, Kristus mempersatukan kita dengan semua umat beriman menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Ekaristi memperkuat kesatuan dengan gereja yang telah dimulai pada saat pembaptisan.
yaitu kesatuan dengan gereja ini mencakup gereja yang masih bersiarah di dunia, kemudian gereja yang sudah jaya di surga, dan gereja yang masih dimurnikan dalam api penyucian. Ekaristi juga mewajibkan kita terhadap kaum miskin, sebab dengan bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi, kita juga mengakui Kristus yang hadir di dalam orang-orang termiskin yang juga menjadi saudara-saudaranya dalam Dia dan menjadi saudara-saudara kita juga. Ekaristi mendorong kita ke persatuan umat beriman, sebab Ekaristi menurut perkataan Santo Agustinus adalah sakramen kasih sayang, tanda kesatuan dan ikatan cinta yang seharusnya secara penuh dialami bersama oleh semua orang yang beriman di dalam Kristus. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Kristus? Apakah kita berusaha menjalankan semua perintah-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh memperingatinya dalam perayaan Ekaristi? Apakah kita menginginkan untuk memperingati Kristus yang kita kasihi bukan setiap bulan, melainkan lebih sering, yaitu setiap minggu, dan bahkan mungkin lebih, atau bahkan menjadi setiap hari. Sebagai orang Katolik, kita pantas bersyukur karena selalu diberi kesempatan untuk bisa bersatu dengan Yesus melalui Ekaristi. Maka, mari kita rayakan Ekaristi dengan penuh iman, sebab di sanalah kita diundang oleh Tuhan untuk keselamatan kita dan umat manusia lainnya. Biarkan Kristus yang mengubah kita, memperbaharui kita lewat perjamuan kudus, perjamuan kasih. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur akan cinta-Mu yang tanpa batas. Engkau telah memberikan diri-Mu untuk keselamatan kami. Tuhan, berikanlah kami iman yang teguh, agar kami juga mampu menjalankan semua perintah-Mu, dan berikanlah kami Tuhan kerinduan yang sangat dalam untuk memperingati Engkau, Kristus yang kami kasihi, dengan menerima sakramen Ekaristi lebih sering, setiap minggu, bahkan setiap harinya. Tuhan, semua doa ini, doa yang tidak sempurna ini, kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.